Hai guys, kalau ingin menghirup nuansa pasar zaman kolonial, barangkali bisa didapat di sini, di Pasar Sasagaran, di Desa Dangder, Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat. Suara bertalu-talu itu mengingatkan kita pada zaman di saat masih digunakannya alu sebagai alat penumbuk padi yang dipukulkan oleh 6 petani perempuan tepat ketika musim panen tiba. Dengan urutan pukulan beraturan yang dilakukan mereka, maka efek suaranya menjadi berirama. Hal itu sekaligus juga mengingatkan kita bahwa di zaman itu Purwakarta adalah salah satu daerah lumbung padi. Nampak para pengunjung sudah mulai memadati area pasar seluas 2.500 meter persegi. Mereka berdatangan dari sekitaran lokasi sejak pukul 6, tidak kurang dari 1000-an pengunjung silih berganti datang hingga jam 12. Pasar ini digagas dan dikelola oleh pengurus RW setempat. Adapun para pedagangnya adalah para perempuan dari RW setempat. Mereka menempati 47 lapak sederhana. Mereka membayar retribusi kepada pengelola besar 2,5% dari omset penjualan. Pada titik inilah kejujuran para pedagangnya diuji karena tidak ada sistem kontrol yang digunakan. Meski jenis jajanan dan tampilan lapaknya sederhana, tetapi perolehan omsetnya sejak mulai beroperasinya pasar itu 24 Agustus 2025 hingga awal Desember 2025 konon mencapai 1 miliar rupiah. Padahal pasar itu hanya beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu dengan jam operasi 6-12 WIB. Biasanya hari padatnya adalah hari Minggu. Sebagian besar pengunjungnya adalah generasi milenial, terutama yang sudah berkeluarga. Sementara jenis jajanannya adalah makanan rumahan tradisional yang dibuat sendiri oleh penjualnya. Terdapat juga minuman dan mainan tradisional. Agaknya ciri ini tidak boleh atau kalau mungkin malah harus bertambah. Variasinya sepanjang merupakan karya kearifan lokal Jawa Barat buatan penduduk setempat. Tanpa menjaga ciri tersebut dapat dipastikan pasar ini akan kehilangan daya pikatnya dan akhirnya hanya menjadi catatan sejarah kelam usaha peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Lokasi pasar yang menjorok ke dalam wilayah berjarak sekitar 200 meter dari jalan raya dan lingkungan rerindangan pepohonan menjadikan situasi sekitar pasar tidak bising dan teduh. Hal ini sangat membantu kenyamanan pengunjung di tengah atmosfer kehidupan alami. Hal ini tentu saja sangat tergantung pada kekuatan kepedulian pengelola terhadap kepentingan upaya pemandirian ekonomi warganya. Upaya ini sangat dimungkinkan berhasil dikarenakan dalam radius yang relatif tidak terlalu jauh terdapat perumahan berkelas ekonomi menengah yang tentu saja sangat ingin menikmati suasana jadul setelah memenuhi kebutuhan kehidupan kesehariannya di pasar-pasar modern. Hal lain yang juga perlu perhatian pengelola adalah ketersediaan tempat khusus merokok. Selama ini pasar seringkali dipenuhi asap rokok, karena baik pengunjung maupun petugas pengelolanya dapat merokok di area dalam pasar, sehingga asapnya sangat mengganggu kenyamanan bernafas pengunjung. Apalagi ada di antara pengunjungnya membawa balita maupun bayi. Kepulan asap rokok mudah terlihat karena lokasi pasar relatif tertutup rerindangan pepohonan. Yang diharapkan adalah dengan adanya tempat khusus merokok, pengunjung akan merasakan keamanan kesehatannya terlindungi, terutama bagi anak-anak mereka. Begitu juga terdapatnya kubangan raksasa di sebelah bagian kanan pasar perlu perhatian pengelola, karena kedalamannya yang antara 1-3 meter dan tiadanya pagar pengaman di sisi-sisi kubangan sangat berpotensi memerosokkan orang, terutama ketika daerah pada malam harinya hujan lebat. Setidaknya 1 atau 2 orang petugas di sekitarnya, apalagi terdapat beberapa lapak di sebelahnya. Menurut salah seorang petugas, dulunya lokasi kubangan itu datar seperti halnya Pasar Sasagaran, tetapi pada beberapa puluh tahun kemudian pemiliknya menjual tanahnya untuk keperluan pembangunan sebuah kompleks perumahan kelas menengah.
Walhasil karena begitu banyaknya tanah yang dikeduk atau tambang, maka terciptalah kubangan raksasa menyerupai danau buatan yang ternyata juga tidak bisa ditanami pohon apapun. Dari sini kita mendapat pengetahuan bahwa segala bentuk kegiatan penambangan sangat memerlukan pertimbangan mendalam agar tidak menimbulkan potensi bahaya bagi masyarakat sekitarnya. Agar keunikan pasar ini tetap terjaga, dapat mungkin para penjualnya mengenakan pakaian tradisional Jawa Barat yang sederhana dan berkomunikasi dalam bahasa Sunda. Dengan demikian, kehadiran pasar ini nantinya bukan saja telah menjadi tempat para perempuan berlatih berwirausaha, tetapi juga tampil sebagai penjaga budaya Sunda di Purwakarta di tengah gelombang industrialisasi yang mengitari wilayah Bupati Omzen ini. Sementara dari sisi sosialnya, pasar Sasagaran ini dapat dijadikan media interaksi antar sesama warga asli desa, atau antara warga asli dengan perantau, atau antara perantau dengan perantau. Dengan lancarnya arus komunikasi antar warga, maka gesekan bernuansa sara dapat dihindari. Dengan demikian, pasar ini nantinya tidak hanya berpotensi berdampak positif di sisi ekonomi, tetapi juga pada sisi sosial dan budaya bagi warga setempat maupun sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam jejak lansia.